أسئلة ما في أسئلة. أسئلة؟ ما في أسئلة. خلاص هذا خلاص. طيب الله يعينك. وين القلم؟ ها؟ هي تكتب الذي ستسمع. وين القلم؟ هذا ايش هذا؟ قلم. خلاص امسح. نحن سنكتب. كم 5؟ لا اسمع مني. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أجمل أن نتمسك بالسنة. من جمال السنة وعظمة السنة وفخامة السنة أن المتمسك بها تحصل له أجور عظيمة. الذي يتمسك بالسنة يعطيه الله حسنات كثيرة كثيرة جدا. هذا من جمال السنة، من بركة السنة، لأنك متمسك بالسنة فلك أجور عظيمة يعطيك الله إياها. ما الدليل؟ ما الدليل على أن المتمسك بالسنة يعطيه الله أجور كثيرة عظيمة؟ يدل لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. أجر 50 منكم. قالوا يا نبي الله أو منهم؟ قال بل منكم. وفي بعض الروايات: هم الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. هذا حديث عظيم يبين جمال السنة، عظمة السنة، فخامة السنة، بركة السنة. المتمسك بالسنة
في أيام الصبر أيام الغربة يؤجر أجر 50 من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. الصحابة لما سمعوا الحديث قالوا رسول الله أو منهم 50 منهم، قال لا، بل أجر 50 منكم. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث أنكم تجدون على الخير أعوانا، أما في أيام الصبر أيام الغربة الذي يتمسك بالسنة ربما يكون غريب، فرد، ربما يستهزأ به، يضحك عليه لتمسكه بالسنة، فيعطيه الله أجر 50 من الصحابة. وفي الرواية الثانية قال هم الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. فهنيئا لمن شغله وهمه أن يعلم الناس السنة. لماذا أنت تتعب دائما، تذهب وترحل، تدرس الناس، تذهب أماكن بعيدة، قرى نائية، حر، شتاء، أمطار، خوف؟ قال أنا أعلم الناس السنة، أنشر السنة، هذا له أجر 50 من الصحابة. Luar biasa indahnya berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara indahnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan agungnya, besarnya kemuliaan berpegang teguh dengan sunnah Nabi adalah bahwa orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan memperoleh pahala yang besar. Bahwa orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi pasti akan memperoleh pahala yang besar, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hasanatun katsirah, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ini menunjukkan betapa indahnya, besarnya keberkahan, agungnya kemuliaan berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Kenapa? Karena orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, atau jika Anda berpegang teguh dengan sunnah Nabi, maka Anda memperoleh pahala yang banyak. Apa dalilnya? Apa landasannya? Apa hujjah Anda ketika mengungkapkan pernyataan ini? Bahwa orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi akan memperoleh pahala dan kebaikan yang banyak. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia bersabda, "Inna min waraikum ayyam as-sabr." Sesungguhnya akan ada di belakang kalian, maksudnya di masa yang akan datang, hari-hari kesabaran, zaman-zaman yang butuh kesabaran. Lil mutarakham ajru 50 nabiyallah au minhum, atau 50 dari zaman orang-orang di zaman mereka. Kata Nabi SAW, qala bal minkum. Kata Nabi, justru 50 dari kalian. Orang yang berpegang teguh di zaman itu dengan sunnah Nabi, itu akan memperoleh pahala 50 dari kalangan siapa? Dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala. Dalam sebagian riwayat tentang Nabi SAW menjelaskan tentang sifat mereka yang tadi,
humul ladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimuna hannas. Ini kriteria, ciri-ciri orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi di akhir zaman yang akan mendapatkan pahala 50 sahabat Nabi SAW. Apa ciri-cirinya? Humul ladzina yuhyuna sunnati. Mereka adalah orang-orang yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkan sunnah tersebut kepada manusia. Kata beliau, hadza haditsun azim. Hadis ini luar biasa, mulia, menjelaskan betapa mulianya sunnah Nabi, betapa agungnya sunnah Nabi. Otomatis yang berpegang teguh dan mengikuti sunnah Nabi tentu mulia dengan sunnah Nabi SAW. Kemuliaan mereka ketika mereka memperoleh pahala 50 dari sahabat Nabi SAW. Sampai-sampai ketika sahabat tidak terlalu menerima atau kurang percaya sehingga mereka minta ketegasan dengan mengatakan, apakah 50 dari kalangan mereka? Kata Nabi SAW, la, tidak, justru 50 dari kalian. Kira-kira kenapa? Kok bisa? Kata beliau, karena sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat, bahwa dalam riwayat yang lanjutan dari hadis tadi, bahwa para sahabat itu ketika mereka berada di atas kebenaran, di atas sunnah Nabi, mereka di sekitar mereka orang-orang yang sesuai sependapat, tidak ada yang menentang. Ketika ada yang memegang sunnah Nabi di antara para sahabat, kan tidak ada yang menentang. Sementara mereka fi ayyamul ghurbah, di akhir zaman, di hari keterasingan sunnah Nabi tidak dikenal, ketika ada yang menerapkan, apalagi mereka sedikit, ya, pasti mereka akan diremehkan, ditentang, dihina, dicaci maki, ditertawakan. Inilah penyebabnya. Kenapa mereka? Karena mereka berat menerapkan sunnah Nabi. Sementara para sahabat, mereka berada di sekitar orang-orang yang menerapkan sunnah Nabi SAW. Dan riwayat yang tadi yang menambahkan bahwa ciri-ciri mereka adalah yang menghidupkan sunnah Nabi dan mengajarkan kepada manusia. Kata beliau, maka berbahagialah siapapun juga yang sibuk memiliki himmah, semangat yang besar untuk mengajarkan sunnah Nabi kepada manusia, menerapkan sunnah Nabi. Bisa jadi muncul pertanyaan, kenapa engkau wahai seorang da'i berletih-letih, bersusah payah mengajarkan sunnah Nabi, terkadang menempuh perjalanan yang jauh, pergi ke kampung-kampung, ke daerah-daerah yang terpencil. Ya. Kenapa engkau bersusah-susah mengajarkan sunnah Nabi SAW? Jawabannya, rahasianya, itu tadi. Ketika seorang da'i seakan-akan tidak peduli dengan rintangan, tantangan, onak duri, berbagai macam ya ujian, tapi dia dengan teguh, dengan keyakinan yang luar biasa, melakukan itu semua karena janji dari Nabi SAW tersebut, yaitu Nabi menjanjikan ganjaran pahala yang besar. Sekali lagi, satu orang di akhir zaman menerapkan sunnah Nabi, mengajarkannya, ia akan memperoleh berapa? 50 pahala dari kalangan sahabat Nabi SAW. كذلك ثانيا من جمال السنة وفخامة السنة وحسن السنة لمن تمسك بها أنه يكون فرحا مسرورا قرير العين. تريد الفرح،
تريد السرور، تريد الطمأنينة، تريد قرة العين، تمسك بالسنة. الدليل، ما الدليل على أن الذي يتمسك بالسرور؟ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام بدأ غريبا فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء، ما معنى طوبى؟ فسر ابن عباس رضي الله عنهما قال: طوبى يعني فرح وقرة عين، سكون العين. وقال عكرمة: نعم ما لهم، نعم ما لهم، لهم شيء نعيم يسر. وقال الضحاك: غبطة لهم، غبطة سرور. وقال إبراهيم النخعي: خير لهم. وقال مجاهد وعكرمة: هي الجنة. تعددت تفسيرات العلماء لكلمة طوبى، لكن كلها تدل على أن الفرح والسرور والسعادة والجنة والطمأنينة وقرة العين لمن تمسك بالسنة، لأن هذا هو الغريب، غربة الدين. بدأ الإسلام غريبا، كل الناس يعادون رسول الله وينفرون من الدين ولا يريدونه. فأسلم أبو بكر، أسلمت خديجة، أسلم بلال، أسلم علي، غرباء في مكة. وسيعود الدين غريبا، فأهل السنة غرباء بين أهل البدع والأهواء، في غربة. الناس يضحكون ويستهزئون: تربي لحيتك هذا غربة، تقصر ثوبك، يضحكون عليك، هذه غربة. تبتعد عن المحرمات ولا تنظر إلى الحرام ولا تذهب إلى المحرمات، والناس يذهبون إلى السينما وإلى المحرمات، تقول لا. يقولون لك استمتع، اذهب، تقول لا، أنت في غربة. أحيانا في غربة بين أهلك عند زوجتك وأولادك، ربما يطالبونك بعض الأشياء الموجودة في المجتمع، تقول لا، غربة. لكن أبشر، طوبى 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 للغرباء. Begitu juga dari bentuk keindahan sunnah, keagungan dan kemuliaan sunnah bagi orang-orang yang berpegang teguh dengannya, bahwa ia akan berada di atas kegembiraan, kebahagiaan, ketenangan hati, kelembutan jiwa. Di antara keindahan, keberkahan, keagungan orang yang berpegang teguh dengan sunnah, ia pasti akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kesukacitaan, ketenangan hati, kelapangan dada. Anda ingin gembira? Ingin bahagia? Ingin tama'ninah? Ingin mata Anda selalu merasakan kenyamanan? Hati Anda ingin selalu menentangkan kebahagiaan? Jawabannya, tamassak di sunnah. Berpegang teguhlah dengan sunnah. Apa dalilnya? Ketika seseorang diberikan kegembiraan, diberikan kebahagiaan, direzekikan
ketenangan hati, ia akan dengan cara berpegang teguh dengan sunnah. Dalilnya apa? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban." Islam itu bermula dalam keadaan dianggap asing, aneh, dan dia akan kembali sebagaimana dia datang, dianggap asing. Fatuba lil ghuraba. Perhatikan kata-kata tuba lil ghuraba. Apa? Fatuba lil ghuraba. Apa arti dari tuba? Berkata Ibnu Abbas menjelaskan makna tuba. Kata beliau radhiyallahu anhuma, ia adalah farahun wa qurratu ainin. Dia adalah kegembiraan dan ketenangan hati. Ketundukan mata. Kenyamanan jiwa. Ini tafsir dari siapa? Ibnu Abbas. Untuk kata-kata tuba. Karena Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba, maka tubalah untuk orang-orang yang dianggap asing. Apa makna tuba? Ibnu Abbas tadi mengatakan dia adalah kegembiraan dan ketenangan jiwa. Ikrimah mengatakan ni'ma ma lahum, kenikmatan yang ada pada mereka yang berpegang teguh dengan sunnah. Berkata Dhahak, ia adalah ghibtah wa surur lahum, ketentraman, kebahagiaan, ketenangan. An-Nakhai, ulama salaf, mengatakan kebaikan yang diraih oleh mereka. Imam Mujahid dan Ikrimah mengatakan, perhatikan, Imam Mujahid dan Ikrimah mengatakan tuba itu adalah surga, tempat kegembiraan yang abadi, kebahagiaan yang hakiki, surga Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan, ketenangan, surga, ketentraman. Ini makna dari tuba. Kata beliau, semua manusia ketika Islam datang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu yang masuk Islam Abu Bakar, masuk Islam Khadijah, istri Nabi, masuk Islam Bilal, masuk Islam Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka dianggap asing, ghuraba di Mekah. Keadaan yang seperti itu akan kembali. Berita dari Nabi SAW bahwa ahlus sunnah, mereka yang berpegang dengan sunnah Nabi, akan pasti dianggap asing di tengah-tengah orang-orang yang menghidupkan tuntunan-tuntunan yang menyimpang dari sunnah Nabi. Di antara ahlul bidah, ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Contoh, ketika seseorang memanjangkan jenggotnya, dianggap aneh. Bisa jadi sebagai tanda penyimpangan. Atau memendekkan pakaiannya bagi kaum laki-laki, berada di atas mata kaki, dianggap aneh. Menjauhkan diri dari dosa, dari maksiat, dari dosa besar, dari pergi ke sinema, bioskop, menonton film-film, dari dunia-dunia malam, tidak minum khamar, jauh dari transaksi riba, dianggap aneh. Terkadang dianggap aneh di tengah-tengah keluarga,
dianggap aneh oleh istri, dianggap aneh oleh suami, oleh anak, di tengah-tengah masyarakat, gharibah. Kata beliau, tuba, tuba, tuba lil ghuraba. Menegaskan hadis Nabi SAW. Dan kita sudah tahu tentang penafsiran tuba. Berbahagialah, kegembiraanlah, ketenanganlah, surgalah untuk orang-orang yang dianggap asing disebabkan berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. الثمرة الثالثة من ثمرات التمسك بالسنة، من جمال السنة، من حسن السنة، من بركات السنة، أن المتمسك بها تحصل له رحمة الله، فيدخله الله في رحمته وهو أرحم الراحمين. ألا تريد أن يرحمك الله، أن تكون من المرحومين؟ قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فذكر الله أن هذه الآية ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، سيكتب الله هذه الرحمة لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، يعني يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي أمي لا يكتب ولا يحسب، من أمة أمية هي العرب أميون، فالذي يتبع النبي الأمي ويتمسك بسنته سيكتب الله له الرحمة. هذا من جمال السنة، هذا من عظمة السنة، هذا من بركة السنة. أهل السنة مرحومون يرحمهم الرحمن، فتعال ادخل معهم، انضم إليهم حتى يرحمك ربك ولا يسخط عليك. Hasil faedah buah dari berpegang teguh kepada sunnah Nabi yang keberapa? Yang ketiga, bahwa di antara keindahan sunnah, kemuliaan sunnah, keagungan sunnah Nabi, bahwa orang yang berpegang teguh dengannya akan memperoleh rahmat Allah, di mana Allah memasukkan dia ke rahmatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin. Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, yang paling pengasih, yang maha pengasih dan maha penyayang. Tidakkah Anda menginginkan Allah Subhanahu wa taala merahmati Anda, menjadikan Anda termasuk orang-orang yang Ia rahmati? Pada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati." Ini dalil yang menjelaskan tentang buah yang ketiga ini, yaitu Allah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai." Rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Maka saya akan tetapkan rahmat itu untuk orang-orang yang bertakwa. Wa yu'tuna az-zakah. Apa? Agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. رابعا من جمال السنة وحسن السنة وبركة السنة أن العمل بها والتمسك بها
من أسباب رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هل تريد أن تكون مرافقا مصاحبا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه في أعلى جنة الخلد؟ كلنا يريد ذلك، أن يكون من رفقائه وأصحابه. العمل بالسنة، التمسك بالسنة سبب من أسباب مرافقته ومزاملته صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. الدليل قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عن مسروق بن الأجدع قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من شاء الله منهم: يا رسول الله، ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنيا، فإنك لو مت رفعت فوقنا في الجنة فلم نرك. فالصحابة يتحسرون، قالوا: يا رسول الله، نحن لا نفارقك، نحب مجالستك في الدنيا، لكن كيف في الآخرة؟ ستكون فوقنا في الدرجات عالية. فقال صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك قال الإمام مالك: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن قصر في العمل. Buah dari berpegang dengan sunnah Nabi yang keempat, yang menunjukkan kemuliaan keagungan sunnah Nabi, adalah mengamal atau beramal dengan sunnah Nabi merupakan sebab. Ini menunjukkan indahnya sunnah Nabi. Beramal dengan sunnah Nabi itu merupakan di antara sebab berdekatan dengan Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala. Berdekatan dengan Nabi, tetap bersahabat dengan Nabi, tetap berhubungan erat dengan Nabi di surga Allah. Ya muslim, ya mukmin, jemaah sekalian, tidakkah kita mau menjadi orang yang dekat kedudukannya dengan Nabi fi a'la jannatil khuldi, di tingkat surga yang paling tinggi? Karena Nabi kita sudah yakin berada di tingkat surga yang tertinggi. Tidakkah kita mau untuk bisa dekat dengan Nabi di tingkat yang tertinggi itu? Semua kita mau. Semua kita pasti mau. Maka caranya adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Dalilnya apa? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa ulaika wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari para nabi,
orang-orang yang siddiq, orang-orang yang syahid, dan orang-orang saleh. Dan merekalah teman dekat yang paling baik. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ini ayat menunjukkan apa yang tadi kita sebutkan. Dan ini lebih dijelaskan oleh riwayat dari Masruq ibnul Ajda, salah seorang dari generasi tabi'in. Ia berkata, qala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au man sya'allahu minhum. Telah berkata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum, atau siapa yang dikehendaki Allah oleh Allah dari mereka. Ia berkata, sahabat tersebut kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ma yanbaghi lana an nufariqaka fid dunya. Tidaklah pantas kami terpisah darimu di dunia. Artinya mereka tidak akan mau berpisah dengan Nabi di dunia. Makanya mereka selalu mendekat kepada Nabi, selalu bergaul dan bersama Nabi SAW dimanapun Nabi berada. Selalu ingin bersama Nabi. Dan itu mampu mereka lakukan di dunia. Ya. Fa innaka law mitta aw law mutta rufi'ta fawqana. Ini yang mereka khawatirkan. Di dunia kami bisa berusaha untuk selalu dekat denganmu ya Rasulullah. Lihat kecintaan para sahabat dengan Nabi. Tidak mau terpisah dengan Nabi. Tetapi mereka khawatir kalau Nabi SAW sudah meninggal dunia, maka engkau ya Rasulullah akan ditinggikan derajatmu daripada kami. Dan kami tidak mungkin berjumpa denganmu lagi. Ya. Rufi'ta fawqana falam narak. Maka kami tidak bisa melihatmu, berkumpul denganmu. Khawatir para sahabat Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tadi. Barang siapa yang mentaati Allah dan siapa? Dan Rasul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan mereka bersama orang-orang yang diberi nikmat. Siapa mereka? Para nabi. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Malik. Kalau tadi kan tafsir Masruq ibn al-Ajda. Sekarang Imam Malik berkata, man lazimas sunnah. Perkataan Imam Malik, dan Imam Malik kita kenal, salah satu dari imam mazhab yang 4. Berkata Imam Malik, man lazimas sunnah. Siapa yang melazimi sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Wa salima minhu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat Nabi selamat dari kebencian mereka, dari tuduhan mereka, dari celaan mereka. Ada dua di sini. Yang pertama, berpegang teguh dengan sunnah, dan para sahabat selamat dari celaan mereka, dari kutukan mereka, dari tudingan mereka, dari cemoohan mereka. Kata Imam Malik, summa mat, kemudian orang tadi meninggal. Kana minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihin. Maka dia, orang ini, ketika setelah meninggal dunia bersama para nabi, orang-orang yang siddiq, syuhada dan salihin. Wa in qasura fil amal, sekalipun dalam beramal dia tidak terlalu banyak. Dengan berpegang teguh dengan sunnahnya dan cinta kepada para sahabat Nabi, memuliakan mereka dan selamat para sahabat Nabi dari celaan dia, maka dia akan bisa bersama para nabi dan syuhada was-salihin. Khamisan, min jamal as-sunnah wa barakatiha wa husniha أن المتمسك بها له أمان من الفرقة والاختلاف. المتمسك بالسنة آمن لا يصيبه فرقة واختلاف، بل هو عاض بنواجذه على السنة التي تحميه
من هذه الفرق وهذه الاختلافات. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. فلا يصلح أبدا أي علاج للفرقة إلا إذا كان على وفق السنة. ولذلك كلما كان المجتمع أكثر تمسكا بالسنة كلما قل فيه الاختلاف والتنازع. وهكذا العمل الدعوي أيها الإخوة الدعاة، كلما تمسكنا بالسنة قل الفرقة والاختلاف بيننا نحن الدعاة. فالسنة يا عباد الله، السنة فيها أمان من الفرقة والاختلاف. Buah hasil manfaat dari berpegang teguh dengan sunnah yang kelima, bahwa orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi akan memperoleh keamanan, akan mendapatkan keamanan, artinya akan aman dari perpecahan dan perselisihan. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah akan aman dari perpecahan dan perselisihan. Dia tidak akan terjerumus kepada pertentangan, perpecahan dan perselisihan. Bahkan dia akan tetap berpegang teguh menggigit sunnah Nabi dengan taring-taringnya, dengan gigi taringnya, yang akan menjaganya, melindunginya dari al-iftiraqi wal ikhtilaf, dari perpecahan dan perselisihan. Ini hasilnya, selamat, jauh dari pertentangan, perpecahan. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi SAW, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Maka sesungguhnya siapapun yang masih hidup, mendapatkan umur panjang di antara kalian, maka pasti dia akan mendapati perpecahan yang banyak, pertentangan yang banyak, perselisihan yang banyak. Kata Nabi SAW memberikan solusi. Apa? Fa'alaikum bisunnati. Maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku. Kata siapa? Kata Nabi SAW sebagai solusi dari perpecahan. Sebuah masyarakat semakin kuat berpegang teguh dengan sunnah Nabi, mengenali sunnah, menerapkan dalam kehidupan, maka akan semakin sedikit terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat tersebut. Terlebih lagi, dan ini sangat ditekankan oleh beliau, di tengah amal da'wi, di medan dakwah. Wahai para da'i, wahai para muballigh, orang-orang yang bergerak di bidang dakwah, di medan dakwah, mengajak manusia, semakin berpegang teguh kita dengan sunnah Nabi, para duat, maka akan semakin sedikit terjadi perpecahan. Fasunnatus sunnah, fasunnatas sunnah. Maka tetaplah berpegang teguh dengan sunnah. Tetaplah berpegang teguh dengan sunnah. Wahai hamba-hamba Allah. Karena sunnah menjaga kita dari perpecahan dan pertentangan. لعلنا نختم بأن من فوائد السنة وهو الأمر السادس وثمرات التمسك بالسنة النجاة من الفتن. المتمسك بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ناج ينجيه الله بسبب تمسكه بالسنة من الفتن. فإذا وقعت الفتن، وقعت أمور واضطرابات، وقعت فتن، حروب، وقعت أشياء، الله ينجيه لأنه متمسك بالسنة. ولذلك يقول الزهري رحمه الله:
كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. الاعتصام، التمسك بالسنة نجاة. وقال عبد الله بن وهب المصري رحمه الله: كنت عند مالك بن أنس فذكرت السنة فقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وكلمات السلف كثيرة في بيان أن التمسك بالسنة نجاة، وشبهها الإمام مالك كأنك ركبت سفينة وقد ماج وهاج البحر والموج والناس يغرقون ولا يستطيعون النجاة من البحر، وأنت في السفينة قد نجوت. هكذا المتمسك بالسنة إذا ماجت الفتن واختلطت وأصبحت الأمور غير واضحة وظاهرة، المتمسك بالسنة ناج، لأنه يعض على أصل عظيم، على السنة. والسنة فيها كل خير، فيها كل نفع. ومن كان على غير السنة فإنه يذهب مع الفتن وتسحبه الفتن، وربما ينساق وراءها فيفتن، وربما ينتكس ويعود القهقرى بسبب ترك السنة. فالسنة نجاة، السنة نجاة وفوز ونجاح. وعكسها إذا تركت السنة فأنت في خسران، في خيبة، في ضلال. فتمسك أيها المسلم بالسنة، فلك هذه الثمار الستة وغيرها كثير. Kemungkinan kita menutup pembicaraan tentang buah manfaat dari berpegang teguh dengan sunnah dengan buah yang keenam, yaitu bahwa berpegang teguh dengan sunnah adalah najah, adalah keselamatan minal fitan, dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam petaka, bencana. Bahwa yang berpegang teguh dengan sunnah najin, pasti selamat, karena Allah menyelamatkannya disebabkan dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Diselamatkan oleh Allah dari fitnah, dari perkara-perkara yang tidak jelas, dari pertikaian, dari peperangan, karena Allah yang menyelamatkannya, disebabkan oleh dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Al-Imam Az-Zuhri, salah seorang dari generasi tabi'in, berkata, kana mimman madha min ulama'ina yaqulun, ulama-ulama kita dahulu mereka mengatakan, al-i'tisamu bis sunnati najah, bahwa berpegang teguh dengan sunnah adalah jaminan keselamatan. Ini ungkapan para ulama terdahulu dari generasi mulia umat ini. Apa kata mereka? Al-i'tisamu bis sunnah najah, berpegang teguh dengan sunnah selamat atau jaminan keselamatan. Berkata Abdullah ibn Wahab al-Misri, juga dari ulama salaf, kuntu inda Malik bin Anas, saya pernah berada di dekat atau bersama Malik bin Anas. Fadzukiratis sunnah, ketika dia berada di dekat Anas,
Malik bin Anas, maka diperbincangkanlah ketika itu tentang sunnah, dibahas tentang sunnah. Seperti pembahasan kita di malam hari ini. Maka perhatikan, Imam Malik mengeluarkan ketika perbincangan tentang sunnah ketika itu, ia mengeluarkan pernyataan, apa kata beliau? As-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu umpama kapal Nabi Nuh. Apa? Umpama kapal Nabi Nuh. Man rakibaha najah. Siapa yang mengendarainya, yang naik ke atasnya, maka dia pasti selamat. Wa man takhallafa anha ghariq. Siapa yang enggan menaikinya, mengendarainya, pasti tenggelam. Ma'asal mu'minin, kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan generasi dahulu, generasi salaf, dalam menjelaskan bahwa berpegang teguh dengan sunnah ini adalah selamat, sangat banyak. Ya. Seperti Imam Malik tadi, yang memberikan percontohan bahwa ketika Anda berpegang dengan sunnah, seakan-akan Anda berada di atas sebuah kapal. Sementara di sekitar Anda, orang-orang berada di permukaan air tenggelam. Ya. Begitulah perumpamaan Anda sekarang ini. Ketika berpegang dengan sunnah, maka Anda berada di atas kapal. Dan itu satu-satunya sarana keselamatan. Apabila bencana-bencana, fitnah, perkara-perkara yang tidak jelas mana apakah dia benar atau salah, apalagi banyak orang yang memilihnya. Semua orang cenderung untuk memilihnya. Maksudnya untuk berada di tengah-tengah berkecamuknya fitnah-fitnah tersebut. Urusan-urusan semakin tidak jelas, munculnya subuhat-subuhat, perkataan-perkataan. Sementara Anda berada di atas sunnah, maka Anda akan pasti selamat. Berbeda dengan orang yang tidak berpegang dengan sunnah, pasti hanyut di bawah arus, berkumpul bersama siapapun yang banyak masanya, banyak orang-orang di sana, maka dia akan bergabung. Bisa jadi dia akan hanyut oleh fitnah-fitnah tersebut. Bisa jadi dia terseret oleh arus. Dan bahkan bisa jadi dia berbalik, yang awalnya dia ghirah Islamnya luar biasa, bisa jadi dia mundur ke belakang, meninggalkan kebenaran dan bahkan membenci sunnah Nabi SAW. Walhasil, berpegang teguh dengan sunnah najah, dan menentang sunnah khusranun wa khaybah, kerugian dan kesengsaraan dan kesesatan. Maka ayyuhal muslim, berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi. Peganglah dia, gigitlah dia dengan erat-erat, karena dia satu-satunya jalan yang menjamin keselamatan. Sementara selainnya, apapun bentuknya, siapapun yang mengendarainya, siapapun yang membawanya, yang memimpinnya, bila mana di situ tidak ada sunnah Nabi, maka dia tidak memberikan keselamatan. Nah, Allahumma ya wali al-Islam wa ahlah, ya arhamar rahimin, nas'aluka bi asma'ika al-husna وصفاتك العلى أن تثبتنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على التوحيد والسنة. اللهم احشرنا تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا حوضه وارزقنا شفاعته واحشرنا في زمرته واجعلنا من رفقائه في الجنة يا أرحم الراحمين برحمتك يا عظيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واستجب دعاءنا وصل وسلم
على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Terakhir beliau berdoa, ya Allah, wahai zat yang menguasai Islam dan kaum muslimin, ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, kami memohon kepadamu dengan nama-namamu yang indah dan sifat-sifatmu yang mulia. Tetapkanlah kami ya Allah di atas Islam dan di atas sunnah Nabi. Hidupkanlah kami ya Allah di atas Islam dan sunnah Nabi. Wafatkan kami ya Allah di atas Islam dan sunnah Nabi. Kumpulkanlah kami ya Allah nantinya di hari akhirat di bawah bendera Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawalah kami ya Allah untuk berkumpul di telaga Nabimu, dan berikanlah kami syafaat Nabimu, dan berikanlah kami kesempatan untuk berada di rombongan Nabimu, menjadi orang-orang yang dekat dengan Nabimu di surga. Ya Arhamar Rahimin, birahmatika, dengan rahmatmu kami meminta, dengan kemuliaanmu ya Allah kami memohon. Terimalah dari kami amalan-amalan kami dan kabulkanlah doa kami. Ya Allah, kami memohon, semoga kami mohon kepadamu untuk memberikan kepada kami, kepada Nabimu salawat dan salammu. Dan beliau menutup dengan doa tersebut pengajian dan pembahasan kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengabulkan doanya. Wallahu taala. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa jazakumullahu khaira. Beliau menutup dengan doa kafaratul majlis seperti yang tadi kita dengarkan, dan dia mendoakan semoga Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda untuk kaum muslimin dan kaum muslimat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.